Om Swastiastu, saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan bioteknologi farmasi antibodies and adjuvant tumor imunologi vaksin human papillomavirus HPV. Adapun nama kelompok kami, outline yang kami bahas itu yang pertama definisi bioteknologi dan human papillomavirus, yang kedua ada antibody dan adjuvan, yang ketiga ada produk bioteknologi, yang keempat ada upstream proses, yang kelima downstream proses, yang keenam analisis pemurnian, yang ketujuh ada kesimpulan. Definisi, bioteknologi merupakan suatu kajian yang berhubungan dengan penggunaan organisme hidup atau produknya dalam proses industri berskala besar. Bioteknologi mikroorganisme adalah aspek bioteknologi industri yang berhubungan dengan proses yang melibatkan mikroorganisme. Produk bioteknologi farmasi yang dapat dibuat oleh perusahaan farmasi biotek mencakup antibodi, protein, dan DNA rekombinan produk. Human papillomavirus vaccination merupakan salah satu vaksin yang sedang banyak digunakan di Amerika Serikat. Antibodi dan adjuvan tumor imunologi. Antibodi merupakan molekul atau serum yang diidentifikasi mampu menetralkan mikroorganisme penyebab infeksi. Selain itu, antibodi juga merupakan protein imunoglobulin yang disekresi oleh sel B yang terfiksasi oleh antigen. Antibodi yang disekresi dapat berfungsi sebagai adaptor yang mengikat antigen melalui binding site-nya yang spesifik, sekaligus merupakan jembatan yang menghubungkan antigen dengan sel-sel sistem imun atau mengaktifasi komplement. Semua molekul antibodi terdiri dari dua untaian peptida pendek yang sama dikenal dengan light chain, kappa, dan lambda yang terdiri dari 230 asam amino, sedangkan yang terdiri dari untaian peptida panjang disebut heavy chain yang terdiri dari 5 jenis. Adjuvan imunologi adalah zat yang meningkatkan besaran, induksi, atau daya tahan respon imun spesifik antigen bila digunakan dalam kombinasi dengan antigen vaksin tertentu. Biasanya adjuvan tidak bersifat antigenik bila diberikan tanpa antigen vaksin. Secara histori, hanya ada satu jenis bahan pembantu yang dilisensi untuk digunakan manusia, yaitu garam, aluminium. Bahan pembantu ini dan lainnya menyebabkan respon inflamasi, terkadang dimediasi oleh reseptor seperti TUL dan molekul pengenalan pola lainnya. Kanker atau tumor disebut juga neoplasma adalah massa abnormal jaringan yang pertumbuhannya berlebihan tidak terkoordinasi dengan pertumbuhan jaringan normal, serta terus-menerus walaupun rangsangan yang memicu perubahan tersebut telah berhenti. Transformasi ganas berkaitan dengan perubahan genetik rumit, yang sebagian mungkin menyebabkan ekspresi protein yang dianggap asing oleh sistem imun. Kekebalan antitumor utama elemen meliputi limfosit T yang mampu mengenali dan melisiskan sel-sel ganas. Sel-sel NK yang seperti beberapa sel T dapat menyebabkan lisis sel tumor. Makrofag dapat menghasilkan sel tumor sebagian besar dengan melepaskan enzim lisosom yang merusak dan metabolit oksigen reaktif pada permukaan sel tumor. Produk bioteknologi vaksin HPV. Vaksin merupakan bahan antigenik yang digunakan untuk kekebalan terhadap suatu penyakit yang biasanya mengandung virus atau mikroorganisme yang telah dimatikan atau dilemahkan. Vaksinasi human papillomavirus merupakan upaya pencegahan primer yang diharapkan akan menurunkan terjadi infeksi HPV risiko tinggi, menurunkan kejadian karsinogenis kanker serviks, dan pada akhirnya menurunkan kejadian kanker serviks uterus. Vaksin bekerja dengan mengajari sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan menyerang bakteri atau virus yang dapat menyebabkan penyakit dalam badan manusia. Vaksin HPV diberikan melalui suntikan sebanyak 3 kali, dengan jarak antara suntikan pertama dan kedua yaitu 1 bulan, dan suntikan kedua dan ketiga yaitu selama 6 bulan sesudahnya. Upstream proses yang pertama ada host, yaitu digunakan Saccharomyces cerevisiae yang merupakan salah satu dari yeast. Yang kedua ada sumber gen. Substansi obat terdiri dari 4 monovalent bulk absorbent products, satu untuk masing-masing dari 4 jenis human papillomavirus yang termasuk dalam produk akhir. Yang ketiga ada mekanisme cloning. 4 substrat sel berasal dari Saccharomyces yang ditransformasi oleh vektor ekspresi ragi berbasis PGAL110, masing-masing berisi gen penyanyi bunga untuk HPPL1 tipe 6, 11, 16, dan 18 masing-masing. Klon untuk setiap jenis dipilih untuk menetapkan 4 MCB. Yang keempat ada ekspresi gen. Vektor ekspresi ragi PGAL110 digunakan untuk ekspresi keempat protein HPPL1. Perbedaan dalam substrat sel di antara tipe HPV diperkenalkan ketika mengkloning frame pembacaan terbuka HPPL1 tertentu, ketika memasukkan URF ke dalam vektor PGAL110, dan ketika mengubah strain host ragi dengan vektor yang dihasilkan. Yang kelima ada fermentasi. Proses pembuatan zat obat terdiri dari 2 langkah, yaitu pertama, fermentasi dan panen bubur sel ragi rekombinan, dan kedua, pemurnian VLP dan adsorpsi PLP yang dimurnikan ke dalam adjuvan yang mengandung aluminium untuk membentuk MBAP.
Downstream proses yang pertama ada pemisahan protein dari sel atau media fermentasi. Faktor utama untuk menentukan pemisahan material pada membran berpori adalah ukuran pori dan distribusi ukuran pori serta stabilitas kimia dan termal pada membran. Membran MF mempunyai ukuran pori berkisar antara 0,05 sampai 1 mikro dan mampu dioperasikan pada tekanan antara 0,5 sampai 5 bar. Membran ini dapat digunakan untuk memisahkan partikel-partikel kecil seperti mikroorganisme. Yang kedua, pemurnian protein, ada purifikasi, PLP, pemurnikan dengan filtrasi membran cross-flow, kromatografi, dan ultrafiltrasi. Dalam mode cross-flow, cairan harus disaring mengalir sejajar dengan permukaan membran dan meresapi melalui membran akibat perbedaan tekanan. Salib aliran mengurangi pembentukan filter cake untuk tetap pada tingkat rendah. Yang ketiga ada modifikasi protein. Protein harus melipat atau folding kepada konfirmasi aslinya alternatif agar menjadi protein uang matang. Ikatan disulfide jika ada harus terbentuk. Dalam kasus protein multisubunit, subunit tersebut harus terbentuk dengan baik. Banyak protein yang dimodifikasi dalam reaksi enzimatis yang memotong sisi proteoliti ikatan peptide atau menurunkan residu spesifik tertentu. Modifikasi protein menjadi konfirmasi aslinya disebut modifikasi translasi. Yang keempat ada formulasi protein. VLP dari masing-masing jenis diabsorpsi pada ajupan aluminium hidroksifosfat, sulfat amop, dan formulasi juga terbentuk natrium klorida, L-histidine, polisorbat 80, natrium borat, dan air untuk injeksi. Produk akhirnya disajikan sebagai suspensi steril baik dalam botol dosis tunggal atau dalam jarum suntik untuk injeksi intramuskuler. Analisis pemurnian. Yang pertama, pemurnian. Proses hilir dimulai dengan mencairkan bubur sel beku dan melepaskan PLPS dari sel ragi dengan menjalankan homogenisasi atau mikrofiltrasi. Lisis sel kemudian diinkubasi. Langkah terakhir dalam proses pemurnian adalah pertukaran buffer dan filtrasi steril untuk menghasilkan produk akhir PAP. PAP untuk setiap jenis kemudian diabsorpsi ke aluminium hidroksifosfat, sulfat amop untuk menghasilkan MBAP. MBAP untuk setiap jenis kemudian diisi ke dalam wadah penyimpanan curah dan disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Kemudian kedua, promotor. Protein non-L1 yang berasal dari sel host ragi dianalisis dengan SDS-Phage, Western blot, dan aktivasi protease. Pengujian ini biasanya dilakukan pada PAP. Hasil kemudian menunjukkan pemeriksaan kotoran protein berturut-turut melalui proses. Tes yang diterapkan untuk melepas sel adalah kemurnian kultur dan ID strain inang. Spesifikasi rilis untuk zat obat termasuk tes untuk konsentrasi protein, proses kemurnian, persen monomer utuh, potensi relatif in vitro, identitas, sterilitas, endotoksin, aluminium, dan pH. Parameter S yang diterapkan adalah yang dipertahankan dalam spesifikasi zat obat. Dilengkapi dengan analisis polisorbat 80 untuk PAP dan kelengkapan absorpsi, titik beku, potensi tikus, dan konsentrasi protein yang dihitung untuk MBAP. Kesimpulan, antibodi merupakan molekul atau serum yang diidentifikasi mampu menetralkan mikroorganisme penyebab infeksi. Acupan imunologi adalah saat meningkatkan besaran induksi atau daya tahan respon imun. Spesifik antigen bila digunakan dalam kombinasi dengan antigen vaksin tertentu. Kekebalan antitumor meliputi limfosit T, sel-sel NK, dan makrofag. Vaksin merupakan bahan antigen yang digunakan untuk kekebalan terhadap suatu penyakit yang biasanya mengandung virus atau mikroorganisme yang telah dimatikan atau dilemahkan. Pada proses ini, host yang digunakan adalah Saccharomyces cerevisiae dan komponen aktif dalam setiap MBAP adalah partikel yang menyerupai virus yang terbuat dari protein kapsid utama rekombinan untuk tipe HPP. Vektor ekspresi ragi PGRL 110 digunakan untuk ekspresi keempat protein HPPL1. Baik, sekian pemaparan dari kami dan terima kasih atas waktunya. Om Santi 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 Om.